Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik? Baik, Luar Pak. biasa, Pak. Baik. Baik, Pak. Ya. Halo, Pak. Siap untuk mengikuti pelajaran materi kita pada hari ini? Siap ya? Gimana, Nindi? Siap? Siap, Pak. Siap. Ya, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya mau mengabsen dulu untuk tingkat kehadiran kalian. Saya mulai dari Ahmad. Ada Ahmad? Ada, Pak. Nindi ada? Hadir, Pak. Lisna, yang paling cantik, hadir? Hadir, Pak. Wah, bagus sekali. Imran, Hadir, yang Pak. paling ganteng, hadir? Ya, Pak, hadir, Pak. Hani, my love, hadir? Yo, Pak. Semangat ya. Semangat. Ya. Para siswa, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita memupuk rasa nasionalis kita dengan menyanyikan lagu nasional kita, yaitu Bagimu Negeri dari ciptaan Gus Bini. Mari kita nyanyikan. Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa kami. Terima kasih anak-anak. Itulah semangat kita. Bagaimana kita memberikan jiwa raga kita untuk negeri kita. Kalau kita sebagai pelajar bagaimana? Kita harus selalu rajin untuk belajar supaya berguna bagi negara kita yang tercinta adalah Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena dianugerahi tanah yang begitu subur. Kita hidup di dalam tropis dan inilah menjadi potensi kita untuk menjadikan kita tanah kita bisa tumbuh dengan baik. Salah satunya adalah tanaman sayuran. Ini adalah potensi yang besar bagi kita untuk meningkatkan nilai perekonomian, terutama di bidang pertanian, terutama di sayuran. Dan ingat anak-anak, pendiri bangsa kita, Dr. Muhammad Hatta mengatakan bahwa soko guru ekonomi Indonesia adalah pertanian. Untuk itu, mari kita bangun pertanian bangsa Indonesia dengan semangat yang tinggi melalui belajar. Baiklah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, supaya alur kita, pembelajaran kita bisa terarah sesuai dengan apa yang kita harapkan, saya tampilkan peta materi. Ya, materi yang akan kita pelajari adalah budidaya tanaman sayuran. Dan saya bagi menjadi 3 sub materi. Yang pertama, sub materi jenis-jenis tanaman sayuran. Yang kedua, sub materi sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang ketiga, sub materi alternatif sistem budidaya tanaman sayuran. Dari sini jelas, anak-anak? Lisna jelas?
apa yang Pak Irwan sampaikan? Lisna, halo. Iya, Pak. Lisna tidur ya? Pak. Oh, jelas. Ya. Nanti kita lanjutkan, istilahnya kita akan mempelajari submateri jenis-jenis tanaman sayuran. Itu sebagai pertemuan kita yang pertama. Dan dalam pertemuan yang pertama nanti, kita akan ingin mengetahui lebih jauh tentang manfaat dari tanaman itu. Dari bagian tanaman itu, apa yang dimakan atau mana yang bisa dikonsumsi. Salah satunya adalah batang. Yang kedua daun, tangkai, buah, bunga, biji, dan umbi. Anak-anak, para siswa, kita sekarang masuk dalam materi kita yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Apa, anak-anak? Apa? Sayuran, Pak. Budidaya sayuran. Ya. Apa yang dimaksud dengan budidaya tanaman sayuran? Tanaman sayuran adalah memproduksi atau memperbanyak jumlah tanaman sayur-sayuran untuk dimakan sendiri ataupun dijual untuk menambah perekonomian kita. Di situ ada apa aja? Orang yang ganteng sekali. Kira-kira siapa itu? Ketahuan ya? Iya, Pak Irwan. Oh, makasih. Saya ganteng ya? Maaf ya, enggak. Terlalu Ganteng, berjanji. Ya, makasih Ahmad. Kamu juga ganteng, Imran ganteng. Saya lanjutkan ya. Tentang supaya kita lebih jelas lagi apa yang menjadi kompetensi dasar kita dalam kita melakukan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Sesuai dengan wilayah yang ada di Sulawesi, sesuai dengan wilayah yang ada di Kalimantan, sesuai ada yang di wilayah di Jawa Tengah, ataupun di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, menentukan komoditas tanaman yang akan dibudidayakan sesuai dengan kebutuhan suatu wilayah setempat. Indikatornya apa sih? Indikatornya tentunya anak-anak nanti dengan pembelajaran ini. Yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan konsep budidaya tanaman sayuran. Yang kedua, bisa mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayuran di wilayah setempat. Yang ketiga, menyebutkan sarana produksi budidaya tanaman sayuran di wilayah setempat. Dan selanjutnya, menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Contohnya, tomat. Tomat itu bisa dibudidayakan di hampir semua tempat. Terus sawi bisa dibudidayakan di semua tempat. Tapi spesial untuk sawi ini biasanya bisa ditanam yang lebih bagus di dataran tinggi. Dan kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang diharapkan? Supaya nanti kalian setelah pembelajaran ini, apa yang kita dapat? Satu, tentunya sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, kalian nanti bisa mampu untuk menjelaskan konsep budidaya tanaman sayuran. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayuran di wilayah yang ada di setempat. Yang ketiga, menyebutkan sarana produksi budidaya tanaman sayuran di wilayah setempat. Yang keempat, menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Untuk mengetahui keberhasilan kalian dalam mencapai tujuan pembelajaran, Pak Irwan mempunyai suatu kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya adalah KKM.
Ya, KKM. KKM-nya saya tentukan 75. Ketuntasan kalian dalam menerima pembelajaran. Anak-anak, para siswa, di dalam pembelajaran ini nanti, kita akan melakukan suatu diskusi. Tentunya dalam diskusi ini akan saya bagikan pembagian kelompok-kelompok. Nah, dalam kelompok ini saya bagi menjadi 2. Tapi ada yang kurang 1, tapi jangan takut. Nanti ada murid baru yang begitu ganteng. Nanti, kan murid kita sekarang ada berapa teman kita? Ada 7 ya. Nah, untuk itu nanti pembagian kelompoknya saya bagi 2, masing-masing kelompok ada 4 orang. Dan yang 3 nanti saya tambahi, ada tadi saya mendapatkan informasi dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Hasmi. Ada murid baru Pak Irwan, nanti mohon nanti nanti saya masukkan. Saya bagi menjadi kelompok 1, yaitu kelompoknya Ahmad Husaini, Andi Anindinta, Haniatur Utami Lestari, dan Nur Rohmah. Dicatat ya, itu kelompok 1. Yang kelompok 2, Muhammad Imran Yasri. Yang kedua, Febrina Utami Lestari. Yang ketiga, Lisna Azhar. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Orangnya, murid kita ketambahan murid baru yang sangat ganteng. Namanya adalah Galuh Budi Untoro. Saya perkenalkan ya. Halo Galuh. Silakan masuk ke dalam room. Itu orangnya. Gimana anak-anak menurut pandangan kalian? Murid baru kita. Ganteng nggak? Ganteng, Pak. Halo. Ganteng, Pak. Iya, Pak. Ganteng, Pak. Kalau Benar, ganteng ya? ada lesung pipinya, Pak. Wah. Manis, Pak, manis. Gitu ya? Wah. Ganteng siapa dengan Pak Irwan? Ayo. Irwan kalah. Ganteng kali lah. Oh, ganteng yang murid baru ya pantas. Kalau murid baru kan masih muda. Kalau Pak Irwan sudah tua. Tapi dulunya Pak Irwan juga ganteng loh, kata istri saya. Ya. Para siswa, setelah kita membentuk kelompok, kita akan lanjut dengan pembelajaran, yaitu tentang pertemuan kita yang pertama. Pertemuan kita yang pertama ini adalah tentang mengetahui jenis-jenis dari tanaman sayuran. Nanti akan saya perlihatkan atau pertontonkan tentang video-video mengenai sayuran. Tentunya setelah kalian mengamati nanti, kalian akan mendapatkan tugas dari Mr. Irwan. Baiklah, para siswa, mari kita lihat videonya. Nah, sambil melihat video yang saya berikan kepada anak, tolong dilihat, tolong diamati, tolong diperhatikan. Ya. Bayam, kangkung, pakcoy, tomat, cabai, bako, dan seledri. Tidak rusak. Ya, itu ya. Nanti ini kalian amati. Dan saya lanjutkan untuk gambarnya. Gambar pembelajaran. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa, ini apa Pak. kira-kira? Apa nih kira-kira? Sayuran. Sayuran, Ya. Pak. Sayuran apa nih kira-kira?
Anu, Imran? Sayuran daun, Daun. Pak. Oh, daun. Dan apa itu kira-kira yang paling atas itu? Dan apa? Sawi, Pak. Oh, pintar sekali. Ini siapa nih? Rahma, Saya. Pak. Oh, Nur Rahma, Mbak. Anunya jilbabnya berganti sih, saya pangling tuh. Kemarin pakai jilbab hitam, sekarang pakai jilbab apa itu? Hitam, Pak. Pak Irwan nggak buka mata. Ya, maaf ya. Cuma emang mata tua, mata nggak tua. Saya nggak perlu lihat agak kabur dikit, saya kira abu-abu. Rama, kamu pernah nggak makan sawi? Pernah, Pak. Enak, Pak. Enak, buat apa kira-kira? Ditumis. Tumis. Sama sambal juga boleh Sambal, jadi sambal. lalapan, toh, Pak. Oh, mantap tuh. Nanti kalau bikin lagi Pak Irwan dikasih ya. Nanti, Pak, dikirim. Oh ya, makasih. Kamu adalah murid saya yang paling perhatian sama Pak Irwan. Terima kasih. Iya, sama-sama, Rama. Nah, salah satunya adalah sawi. Ketika kita pembelajaran di SD dulu, kita pernah diajari oleh guru SD kita mengenai dasar-dasar untuk budidaya atau mengenal tanaman, terutama tanaman sayuran. Jadi Rama tadi masih mengingat pelajaran yang disampaikan guru kelas 6 bahwa sawi itu yang dimakan adalah sayuran. Ya, kalau tangke itu adalah kadang kita eman ya, kita kadang sayang. Jadi tangkainya kita konsumsi juga gitu. Nah, para siswa, ini ya gambar yang paling bawah sendiri itu kadang-kadang sulit kita mengidentifikasi atau mengetahui. Yang paling bawah sendiri itu kira apa itu? Amat, coba apa itu Amat? Padanya rame ya. Silent please. Apa perlu saya banyol supaya kalian itu Kacang merah, Ya, Pak. Yang biji, Pak. ya, sebelahnya yang itu, Mas, yang sebelah ujung paling kanannya. Tidak kelihatan, Pak. Masa sih? Itu loh yang seperti rebung itu loh. Tidak kelihatan, Pak. Apa Di itu? saya, Pak. Oh, yang tomat, bawahnya tomat. Amat. Bawahnya tomat. Aduh, Amat ini. Kelihatan separuh itu, Pak. Masa? Iya. Kurang ke atas ya? Ya udah, yang atasnya aja, yang warna merah itu kira-kira apa itu? Tomat, Pak. Winter atasnya lagi. Kembang kol, Pak. Aku. Itu yang dikonsumsi apanya itu? Buahnya, Pak. Salah satunya bunganya. Biasanya dimasak apa? Kira-kira dimasak sayur sop, Pak. Sama sayur asem, Pak. Ayo Buat bisa sambal. Oh ya, itu enak itu. Biasanya juga bisa untuk capcay. Itu biasanya untuk masuk ke dalam kelas-kelas restoran. Jadi salah satu sayuran yang sangat mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah brokoli. Semua juga bernilai tinggi, tapi istilahnya brokoli adalah salah satu yang mempunyai prospek yang sangat bagus. Sehingga semua ini bisa kita budidayakan sehingga menambah suatu pendapatan untuk perekonomian kita dan keluarga kita. Sehingga petani Indonesia suatu saat diharapkan menjadi petani yang berapa ini kira-kira? Apa ini? Berdasi, Pak. Berdasi. Nah, petani suatu saat harus kita benar-benar kita angkat supaya martabat petani semakin tinggi. Ya. Baik, para siswa, saya lanjutkan untuk materi kita yang selanjutnya. Yaitu setelah kalian tadi melihat video pembelajaran, melihat gambar-gambar yang saya berikan kepada kalian, dan melihat ketika gambar saya memoto, itu adalah yang saya foto tadi adalah tanaman budidaya saya sendiri. Itu sawi tadi yang saya pada gambar yang di atas.
ada yang harus kalian kerjakan. Ini untuk tugas individu atau pribadi. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang tanaman sayuran pada gambar di atas? Saya ulang. Apa yang kamu ketahui tentang tanaman sayuran pada gambar di atas? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nanti bisa untuk menulis di bawah ini. Kira ada yang tahu? Siapa yang tahu ya? Apa saya tunjuk? Galuh, tahu nggak? Apa yang kamu ketahui tentang tanaman sayuran pada gambar di atas? Murid baru kita kerjain yuk. Kita kerjain ya. Oh, nggak boleh membeli. Kita coba ketika dia di sekolah lain, apakah mampu seperti kalian untuk mengetahui kompetensi dari murid baru kita. Kalau ada Galuh? Halo? Ada, Pak. Ada? Iya, Pak. Oh, ini Galuh ya. Galuh, ini ada pertanyaan. Iya, Pak. Coba. Tadi kalian kan sudah mengamati, sudah melihat tayangan video atau gambar, bahkan fotonya Pak Irwan ketika memegang salah satu sayuran hasil budidaya saya sendiri. Jadi, menurut kalian atau menurut Galuh, apa yang kamu ketahui tentang tanaman sayuran pada gambar di atas? Tahu nggak? Ungkapkan pendapat ini. Tahu, Pak. Ya, apa kira-kira? Halo? Terputus ya? Kalau gitu saya alihkan aja. Saya kepingin tahu suaranya Andi Anindita. Nindi, ada Iya, Nindi? Pak. Ada, Pak. Ya, Nin, tolong Nin. Tadi kalau tadi kurang mampu untuk menjelaskan pertanyaan yang saya berikan. Tolong kalau Nindi bisa jawab ya. Pertanyaannya begini, Nin. Iya, Pak. Apa yang Iya, kamu Pak. ketahui? Ya, benar. Apa yang kamu ketahui tentang tanaman sayuran pada gambar di atas? Ungkapkan pendapatmu. Ayo. Yang saya tahu cuman tomat, Pak. Masa sih? Apa perlu Iya, supaya Pak. buka lagi? Ya, Tadi baik, saya buka kurang lagi. jelas, Pak, gambarnya. Ini kurang jelas. Ditayangan lagi, Pak. Kabarnya. Iya, Ya, Pak. ya. Oh, saya Ini udah, tahu, Pak. Pak, tomat. Tomat warnanya apa? Warna merah, Pak. Oh ya, semerah pipinya Lisna. Mungkin Lisna terlalu banyak makan sayur tomat ya, sehingga pipinya menjadi merona. Ya. Apalagi Nindi yang bisa kalian ungkapkan? Itu seledri, Pak. Seledri. Soalnya Ya. ya tambah Pak, makan Indomie. Ya memang. Ya, memang banyak sekali Itu manfaatnya wortel juga. ya, Pak? Iya, wortel. Oh, wortel. Wortel. Saya tahu, Agak Pak. gemuk ya wortelnya ya. Wortel. Pak. Ini wortel ini gambar ketika saya pergi ke Wamena. Kalau di sana kan wortelnya itu besar-besar karena tanahnya masih subur dan daerahnya itu dingin. Tepatnya ada di Bokondini itu, saya foto. Ya. Ada lagi Hani? Hani kok diam aja ya Hani ya? Kok nggak ada komentarnya ya? Mana Hani? Iya, Pak. Sakit, Pak. Nah, ya? Sakit? Begadang, Pak. Ngerjain tugas saya ini tadi, Pak. Tugas matematika. Terus, apalagi? Ayo, tetap semangat. Memang kalau kita ingin sukses dan kita berhasil, ada pepatah mengatakan, berikanlah pekerjaan itu pada orang yang sibuk. Karena dengan orang sibuk itu bisa membagi waktu dengan benar. Sehingga apapun yang diberikan tugas, itu kita bisa mengelola
waktu kita. Dan pekerjaan, saya ulangi sekali lagi, berikanlah tugas itu pada orang sibuk. Jadi kita biasakan diri kita untuk sibuk. Sehingga kita bisa mengatur diri kita, bagaimana kita mengatur kedisiplinan kita. Jangan mengeluh ya, Hani ya. Hani, anak kesayangan Bapak. Semua sayang, Bapak Enggak, sayang Pak. semua pada anak-anak. Iya. Ya. Ya, jangan harus semangat loh ya, jangan mengeluh. Pak Erwan aja tadi malam sampai jam 2. Jam 12 sempat ngelek dari videonya kepala sekolah kita. Bagus videonya dari Bapak kepala sekolah kita. Siapa Bapak kepala sekolah kita? Bapak Hasmi. Ya. Tadi malam saya sempat ngelek, tapi nggak dibalas saya sama Pak Hasmi. Nggak apa-apa. Bapak pilihnya Hani sih. Ya Pak. Bapak pilihnya Hani sih. Ya, saya lanjutkan. Ini sudah paham Nindi ya? Nindi sudah paham? Semua sudah paham? Jadi untuk menjawab di Iya, Pak. pertanyaan saya Bapak berikan ini bisa ya kira-kira ya? Mengenai apa tadi? Apa yang kamu ketahui tentang tanaman sayuran pada gambar di atas? Contohnya tadi sawi. Sawi itu kalian nanti bisa mengetahui sawi itu adalah daunnya berwarna hijau, bukan merah. Kalau orang-orang di tempat saya bukan hijau mengatakan itu. Orang-orang di daerah saya mengatakan biru. Ya. Tapi yang benar adalah berwarna hijau. Yang dimanfaatkan apanya? Daunnya. Kalau untuk wortel yang dimakan apanya? Ya, apanya? Umbinya. Kalau tomat yang dibutuhkan apa? Yang dimakan adalah buahnya. Wow, pinter sekali. Berarti apa yang saya sampaikan, kalian sudah paham ya? Paham, Paham Pak. ya? Paham, Pak. Iya, Iya. Pak. Saya bersyukur saya punya anak didik seperti kalian. Kalian telah mengirimkan kepada saya para siswa yang begitu luar biasa, punya semangat untuk belajar yang tinggi, punya motivasi, meskipun guru-guru memberikan tugas kadang-kadang banyak sekali. Jadi tadi saya memberikan motivasi kepada kalian. Sama loh, saya juga sama. Saya sebagai pendidik pun sama juga. Sebelum kami melakukan pembelajaran, kami pun juga belajar bagaimana materi ini bisa kita sampaikan dengan baik kepada kalian semua. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Paham Galuh? Anak Galuh? Paham, Pak. Ya. Ya, saya lanjutkan untuk tugas kelompok. Tadi sudah saya buat tugas kelompok kepada kalian. Masih ingat Waktunya 5 kelompoknya? menit lagi, Pak. Ya. Masih 5 ingat menit ya lagi. kelompoknya ya? Siapa? Ya, tugas yang selanjutnya adalah mengamati gambar secara berkelompok. Nama kelompoknya ditulis. Nama anggotanya siapa saja. Contohnya Ahmad, kelompoknya adalah Nindi, Lisna, dan lain-lain. Terus si Imran, kelompoknya adalah siapa tadi? Itu diingat-ingat ya. Febri, Ya itu. Tadi ya, Hari. nanti kalau ya nanti kerjakan tugas yang saya berikan di LK 1. Dan nanti kalian tulis. Tetap seperti biasa di bawahnya ada bagaimana ungkapan pendapatmu berdasarkan analisis gambar di atas. Jadi tadi kalian saya ajarin untuk melihat, menganalisa, terus nanti ada tugas terakhir adalah mempresentasikan. Ya. Sudah jelas kira-kira anak-anak yang telah pembelajaran hari ini sudah jelas? Banyak, Pak. Oh, silakan, masih ada waktu, masih sedikit. Ayo sedikit lagi, silakan. Ayo. Pak, Isma ya, boleh dia. buka Google, Pak, untuk jawabnya, Pak. That's right, boleh sekali. Sekarang zaman kita zaman maju. Boleh kalian menggunakan sumber belajar yang lain. Tapi awas lo ya, kalau buka Google jangan buka situs yang lain lo. Situs yang berbahaya nggak boleh. Itu Siap, kebiasaan itu. Ya, bisa melakukan AI, augmented intelligence. Kita cari URL-nya, kita taruh di Chrome atau apapun di browser, baru kita cari apa yang kita butuhkan. Begitu ya, paham ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Baik.
Baik. Itu memang kalian memang sekarang zamannya sudah zaman bukan lagi konvensional dulu. Cari sumber belajar boleh buku nah perpustakaan. Perpustakaan juga penting, kita harus belajar juga. Sumber ilmu juga penting. Tapi sekarang kita lebih dimudahkan lagi. Makanya kita harus di zaman ini, di zaman milenial ini menyelesaikan generasi industri 4.0, kalian harus mampu menyiapkan diri kita untuk bersaing di dunia global. Ya, paham anak ya? Paham para siswa ya? Siap, paham. Halo, Pak Irwan, kok hilang? Halo Pak. Bapak kemana ini? Pak Guru. Halo Pak. Iya Pak, sinyal saya hilang-hilang. Pak gurunya hilang Pak. Langsung Gurunya terlempar, suka main-main sih gurunya ini. Gimana nih guru nih? Pak gurunya kok suka main lempar-lemparan ya? Ya itu. Tadi izin mungkin Pak terima telepon. Halo Pak Irwan, kemana ini? Kan hilang, Pak. Gurunya hilang. Ya, kita anggap sudah closing ya. Dia sudah sampai pada closing sebenarnya. Dari sisi waktu sudah bagus. Monggo Pak Galuh berkomentar dulu Pak Galuh. Gimana tentang penampilan Pak Irwan ini? Selain itu nanti teman-teman. Pak Irwannya nggak ada, Pak. Kalau dikomentari orangnya nggak ada. Tidak apa-apa, kan terekam Bu. Oh, gitu. Oke. Kaitannya Pak Bisa Irwan. Pak, jelas. Ya, maaf, soalnya terputus-putus sinyalnya saya. Itu kalau saya amati tadi kalau berkaitan PPK, Pak Irwan sudah masuk. Cuma tadi saya ada agak anehnya, kok itu tiba-tiba ada lagu Kus Plus ya. Nah itu menurut saya itu enggak perlu. Katanya kalau PPK cukup lagu nasional itu sudah cukup mewakili. Terus berikutnya saya sepertinya tidak melihat kaitannya Pak Irwan itu kaitannya persepsi. Jadi istilahnya forward mungkin pembelajaran yang kemarin merujuk ada tindak lanjutnya ke pertemuan yang disampaikan hari ini. Sepertinya seperti itu tadi. Itu. Suaranya tidak masuk Pak Galuh. Pak Galuh, suaranya belum masuk. Wah, kok pada macet semua ini. Di Bapak jelas suaranya. Ini saya kok nggak dengar suara Pak Galuh ini. Hanya Perbaikan sama Pak. Sama Pak. Bapak aja. Perbaikan nanti BPN nanti atau UPIN. Oke. Mungkin dari saya sih Pak ya Galuh, Pak kita. Pak Galuh, suaranya tadi tidak masuk Pak Oh, Galuh. enggak masuk. Aduh. Oke. Ini saya di dekat itu agak-agak ke gunung ya. Itu saya tadi belum melihat Pak Irwan itu menyampaikan persepsi berkaitan pembelajaran sebelumnya. Itu ya, itu apa mungkin saya kurang fokus ya itu. Tadi saya sebenarnya lihat itu ketika masuk ke fase materi menampilkan PPT-nya itu kurang didetailkan sedikit Pak Irwan, penjabarannya masih kurang detail. Yang dikhawatirkan ya nanti materinya tidak terkuasai. Sementara dari saya itu Pak. Ya, tadi suaranya terputus-putus Pak Galuh, tapi mudah-mudahan bisa didengar oleh Pak Irwan. Pak Irwannya juga lagi kondisi terlempar tadi, tapi kami yakin rekamannya ada, jadi bisa didengar nanti. Hanya mungkin untuk video yang diupload, mungkin komentar
Ya, tadi sudah ada. Menit terakhir Pak, itu Nah, macet itu. ya, Nah, sinyal itu. jadi tadi kita tetap lanjut. Ada komentar Pak Galuh barusan Pak. Nanti bisa dilihat di rekaman Pak Irwan ya. Baik Pak. Teman. Nah sekarang monggo komentar teman-teman, para siswanya silakan berkomentar tentang Pak gurunya. Ahmad Husaini. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini saran untuk Pak Imran, maksud Pak Irwan. Pak Irwan. Ya, tadi tetap Pak ya, walaupun kita di dalam ruangan, pesan Pak Hasmi, tetap tadi mungkin setelah habis dimotivasi, terus K3-nya Pak, walaupun di dalam ruangan Pak. Ya. Oh iya ya. Terus K3, tapi tadi sudah menunjukkan PBL ya Pak ya. Sudah. Ya, terus tadi itu berbasis ditampilkan video, terus berbasis masalah, anak-anak disuruh membuat kelompok dan diskusi ya Pak ya. Jadi mungkin ya tadi mungkin sebenarnya Bapak sudah merancang untuk penutupnya ya Pak ya, karena tadi kendala teknis, jadi tidak bisa menutup pembelajaran tersebut sesuai dengan penutup ya Pak ya. Fasenya penutup ya Pak ya. Penutup dan refleksinya Pak tadi mungkin kurang Pak ya. Mungkin sebenarnya ada sinyal ya Pak ya tadi. Itu saja sih Pak. Ini oh ya berarti juga rambu-rambu buat saya nantinya yang akan critiquing ya Pak ya untuk hari berikutnya. Sudah ya Pak, sudah bagus Pak. Mungkin tampilannya itu tadi saja Pak, agak kurang detail sedikit Pak. Ya benar sih poin-poinnya, cuman masih agak kurang detail sedikit Pak. Mungkin kalau mahasiswanya Pak Hasmi mungkin it's okay, cuman kan kita kan masih skala anak SMP atau SMK gitu, masih lebih agak detail lah itu Pak materiannya Pak. Itu aja Pak. Baik. Ya, makasih Pak Ahmad. Siap, maaf Pak. Saya hanya panggil rekan-rekan dengan nama sebutan aja. Ada lagi yang lain, Ibu-ibu? Silakan berkomentar. Ini kan sharing, biar ke depan Pak Imron lebih Pak Irwan lebih profesional gitu loh. Ya. Khusus untuk gini Pak Irwan tadi, lagu Kus Plus tadi. Iya Pak. Kalau Bapak mau menambahkan lagu begitu, maka fungsikan itu sebagai is breaking, Pak. Misalnya pada pertengahan kegiatan inti, tiba-tiba siswa kondisinya agak crowded gitu, nah di situ Bapak munculkan tuh is breaking-nya. Bisa lagu. Ya. Jadi jangan tidak terlihat itu sebagai program dari pembelajaran, tetapi dia digunakan sebagai langkah untuk mengembalikan konsentrasi siswa ke pembelajaran gitu Pak. Nah, ya boleh saja kita ajak menyanyi sebentar apa itu, ya itu ice breaking gitu fungsinya gitu. Nah, jadi itu ada pembelajarannya Pak. Kenapa Pak? Tadi di lagu Kus Plus tadi ada pembelajarannya kok Pak. Bukan konten lagunya Pak. Oh. Penggunaan lagu itu gitu loh. Oh, nggih. Jadi fungsinya itu lebih kepada ice breaking kalau dipakai di tengah pembelajaran begitu. Nah, kita melakukan ice breaking itu kan pada saat menghadapi suasana yang tidak kondusif untuk pembelajaran. Gitu. Nah, mungkin tadi Bapak bisa bilang, tolong siswa jangan rame, tolong diskusinya. Oke, baik, karena kita rame, kita coba sedikit. Kita nyanyi dulu gitu. Kan bisa begitu Pak. Nyanyi sebentar, masuk, lalu kita masuk belajar lagi gitu loh. Jadi teknik peletakannya saja Pak Imron gitu loh. Ya, makasih Pak. Jadi tidak terlihat forum itu digunakan untuk kesenangan guru gitu loh Pak. Nah, itu berbeda Pak. Jadi walaupun digunakan untuk kesenangan guru juga, tapi teknisnya kita perhalus gitu loh Pak. Nah gitu aja sebenarnya. Ya, makasih Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak ada lagi komentar silakan. Jangan sungkan-sungkan. Toh nanti Pak Imran juga, Pak Irwan juga bisa balas komentar.
Kan gitu. Kan namanya saling sharing. Iya. Saya malah senang Pak kalau ada masukan Pak. Loh ya makanya. Tadi sayang apa yang disampaikan Pak Galuh tadi saya nggak dengar. Nanti Bapak lihat di rekaman Pak. Nanti Oh. admin akan menaruh rekaman di LMS. Bapak bisa periksa di sana. Nanti Bapak edit videonya untuk diupload gitu Pak ya. Ya, nggih. Penambahan nama segala macam gitu ya Pak. Identitas kan belum ada tuh di video itu. Ya. Ya. Ya, nanti dilihat di video. Oke. Silakan Bapak Ibu masih ada? Pak, izin Pak bertanya, bukan bertanya Pak terkait dengan Monggo. Ya, penampilan silakan. Pak Irwan tadi Pak Hasmi. Gini kan Pak tadi Pak Galuh menyampaikan bahwa Pak Irwan sudah menggunakan PPK ya Pak dengan menampilkan lagu nasional. Sama-sama. Monggo ada lagi? Silakan. Kalau tidak kita bisa lanjut ke pitching kedua. Ada yang siap? Bismillah saya, Pak. Mantap. Pak Irwan, terima kasih Pak Irwan ya. Saran saya nanti secepatnya Bapak download video Bapak, kemudian dirancang untuk edit ya. Nah, editing itu usahakan hasilnya bagus, tata suara, tata warna gitu. Dan juga identitas Bapak Ibu, jangan lupa ya. Siap Pak, terima kasih rekan-rekan semua, Pak Asmi terima kasih, Pak Galuh terima kasih. Mohon maaf semua ya. Sedikit Pak Irwan, di dalam ya, edit nanti Bapak harus kontraskan antara kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Itu ya, kontraskan gitu Pak. Nah, itu Pak.